Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabarudin dengan NIM 1807030666. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai soal UTS di MK Aquaculture. Nah, di sini ada beberapa pertanyaannya, yaitu jelaskan kelebihan pakan alami dan pakan buatan. Kemudian soal kedua, jelaskan bagaimana kandungan prokmat yang mempengaruhi kualitas pakan. Kemudian di sini yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kerentanan serangan ektoparasit pada ikan. Nah, yang keempat di sini, apa kaitan antara ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya. Kemudian yang kelima di sini itu jika diberikan pinjaman modal untuk melakukan kegiatan budidaya dan Anda harus mengembalikan modal tersebut dengan waktu yang ditentukan atau dengan waktu tertentu. Nah, budidaya ikan lele atau udang pane yang lebih Anda pilih. Nah, jelaskan alasannya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Di sini kelebihan pakan alami dan pakan buatan. Nah, kelebihan pakan alami di sini yang pertama itu ikan lebih sehat ketika diberikan pakan alami. Kemudian pakan alami di sini mudah dicerna. Kemudian kandungan nutrisi itu lengkap dan ukuran relatif dengan bawaan atau bukaan mulut pada ikan. Nah, kemudian di sini ada manfaat pakan buatan. Nah, pakan buatan di sini manfaatnya yaitu tidak butuh perawatan terhadap pakan, kemudian mudah didapat. Nah, kemudian di sini pakan buatan itu hemat tenaga kerja dan kandungan nutrisi itu bisa disesuaikan atau dapat disesuaikan. Baik, yang kedua di sini bagaimana kandungan prokmat yang mempengaruhi kualitas pakan. Nah, penjelasannya di sini karena kandungan prokmat itu menentukan apakah pakan yang kita berikan kepada ikan budidaya kita itu sudah memenuhi kualitas yang baik atau kualitas standar kualitas yang baik untuk pakan untuk ikan yang kita budidaya. Nah, di sini jika kualitas pakan ikan yang kita berikan terhadap ikan budidaya sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi kualitas yang baik, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pada ikan yang kita budidayakan. Kemudian nomor 3 di sini, faktor apa saja yang mempengaruhi keberadaan atau kerentanan serangan parasit atau ektoparasit pada ikan. Nah, di sini faktor keberadaan atau faktor kerentanan ektoparasit pada ikan di sini faktornya itu adalah pergantian air pada persentase yang berbeda, itu berpengaruh pada tingkat keberadaan ektoparasit pada ikan. Kemudian di sini perlakuan tanpa pergantian air menghasilkan tingkat investasi ektoparasit yang lebih tinggi. Yang keempat di sini, apa kaitan antara ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui bagaimana morfologi ikan untuk mendapatkan budidaya untuk baik, yang keempat di sini, apa kaitan antara morfologi ikan baik, di sini nomor 4, apa kaitan antara ilmu morfologi ikan dengan keberhasilan budidaya. Nah, di sini ada kaitannya. Yang pertama, ketika kita ingin berbudidaya ikan, kita telah tentu atau sudah pasti akan memilih bibit-bibit unggul untuk kita jadikan sebagai budidaya. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau mengetahui bibit-bibit unggul? Nah, telah tentu dan sudah pasti kita akan membahas mengenai morfologi ikan, karena ketika kita sudah mengetahui bagaimana memilih atau mendapatkan bibit ikan, itu pastinya kita sudah membahas mengenai ilmu morfologi ikan. Baik, soal nomor 5 di sini, jika diberikan pinjaman modal
untuk melakukan kegiatan budidaya dan Anda harus mengembalikan modal usaha dalam waktu tertentu. Budidaya ikan lele atau udang pani yang lebih Anda pilih, jelaskan. Jika saya diberikan pilihan untuk budidaya seperti soal tersebut, saya akan memilih budidaya udang faname dikarenakan ya walaupun keduanya masih ataupun memerlukan sistem bioflok ataupun masih menggunakan terpal bundar untuk dijadikan sebagai media budidaya, dan walaupun keduanya memiliki masa budidaya selama 3 bulan, namun perbedaan yang saya dapat di sini, udang pane dapat menghasilkan 40 sampai 50 ekor per kilogram dalam 3 bulan. Kemudian sedangkan ikan lele di sini hanya mendapatkan atau menghasilkan 6 sampai 8 per kilogram. Nah, di sini untuk menghasilkan atau mengembalikan uang pinjaman yang diberikan, menurut saya lebih untung membudidayakan udang pane. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.